Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya India Tizahara, NIM 192121070. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sedekah dan wakaf. Sedekah merupakan pemberian suatu benda oleh seseorang kepada orang lain dengan maksud untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Namun sebenarnya bukan benda saja yang dapat kita sedekahkan, namun juga dapat berupa tenaga, jasa, perbuatan baik, dan bahkan senyum juga termasuk sedekah. Dalam sebuah hadis disebutkan tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah, yang artinya senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat Tirmidzi. Padahal hal ini sering kita anggap sepele, nyatanya bisa bernilai sedekah. Jadi sedekah tidak melulu soal harta ataupun benda, namun juga bisa berupa perbuatan baik seperti senyum tadi dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa dalam sedekah tidak mengenal batasan maupun waktu. Tidak harus kita kaya baru sedekah, tidak harus kita pas punya uang baru sedekah, karena sedekah bisa dimulai dari hal-hal kecil seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu apa keutamaan dari sedekah? Keutamaan dari sedekah disebutkan dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqradullaha qardan hasanan yudha'afu lahum wa lahum ajrun karim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, niscaya Allah akan melipat gandakan pahala kepada mereka, dan bagi mereka itu pahala yang banyak. Quran surat Al-Hadid ayat 18. Ibnu Abbas mengatakan bahwa makna qardun hasanah dalam ayat ini berarti sedekah atau semua jenis sedekah. Maka dalam ayat ini menjelaskan mengenai keutamaan bersedekah, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pahala yang akan Dia berikan kepada orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan menyedekahkan sebagian dari harta mereka pada orang-orang yang membutuhkan pertolongannya, seperti untuk kaum fakir miskin dan lain-lain, dan mereka menyerahkannya dengan niat yang ikhlas karena mengharapkan ridho dari Allah dan tidak menginginkan balasan dari orang-orang yang diberinya. Niscaya Allah akan melipat gandakan pahalanya, yakni dibalas dengan 10 kebaikan dan dilipat gandakan sampai 700 kali, dan bagi mereka itu pahala yang banyak. Dalam bersedekah kita tidak boleh menarik kembali barang yang telah kita sedekahkan, karena sebuah barang yang telah kita sedekahkan secara otomatis akan berpindah hak kepemilikannya kepada orang yang diberikan, sehingga perbuatan mengambil kembali barang yang disedekahkan itu akan membuat hati saudara kita tersakiti, dan berakibat pula terputusnya tali silaturahmi. Dalam sebuah hadis disebutkan perumpamaan orang-orang yang mengambil kembali hibahnya ibarat seekor anjing yang muntah kemudian menelan kembali muntahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya pembahasan mengenai wakaf. Secara sederhananya, wakaf adalah menghibahkan harta yang bernilai tetap untuk kemaslahatan umat. Sekilas mirip dengan sedekah, namun sebenarnya berbeda. Bedanya bila sedekah bisa berupa benda, harta. Nah, seperti contohnya seperti sedekah uang, baju maupun senyum. Nah, sedangkan wakaf ini berupa harta atau benda yang punya nilai waktu tertentu, seperti wakaf tanah untuk membuat panti asuhan, wakaf sumur untuk membuat sumber air, dan lain sebagainya.
Dalil wakaf terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahi, maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Ayat ini menjelaskan bahwa seseorang tidak akan mencapai tingkat kebajikan di sisi Allah sebelum ia dengan ikhlas menginfakkan harta atau barang yang dicintainya di jalan Allah. Ayat ini berhubungan erat dengan firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Nah, setelah ayat ini diturunkan, para sahabat Nabi berlomba-lomba berbuat kebaikan. Di antaranya ada sahabat Nabi yang datang kepada Nabi SAW memberikan sebidang kebun kurma yang sangat ia cintainya untuk diinfakkan di jalan Allah. Nah, pemberian itu diterima oleh Nabi dengan baik dan memuji keikhlasannya. Kemudian Rasulullah menasihatkan agar harta itu diinfakkan kepada karib kerabatnya. Maka sahabat tersebut membagikannya kepada karib kerabatnya. Setelah itu datang pula sahabat Nabi yang lain yang menyerahkan sebidang kurmanya yang ada di Khaybar. Nabi SAW menyuruh pula agar kebun itu tetap dipelihara dan hasil dari kebun itu akan diwakafkan. Dan di penghujung ayat disebutkan bahwa apapun yang diinfakkan maka sungguhnya Allah mengetahui. Maksudnya apapun yang kita infakkan sedikit atau banyak maka sungguhnya Allah mengetahui hal tersebut. Allah akan memberi balasan kebaikan di sisinya. Bisa dikatakan bahwa dalam ayat ini juga mengandung makna bahwa kita harus berhati-hati dalam menginfakkan harta, yakni harus dengan niatan yang ikhlas untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya Allah mengetahui niat tersimpan di dalam hati. Jadi bisa disimpulkan bahwa ayat ini merupakan seruan bagi orang-orang yang beriman supaya untuk memanfaatkan harta yang mereka miliki untuk memperoleh kebaikan yang sempurna. Salah satunya yaitu dengan wakaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.